Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pengampu mata kuliah analisis kompleksitas algoritma di Universitas Telkom. Di video kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana caranya membuktikan kebenaran dari algoritma yang sangat sederhana. Jadi di algoritma ini tidak ada, biasanya kan kita kalau membuktikan algoritma di kelas itu kan ada loop-nya gitu ya. Jadi yang iteratif. Nah kalau ini sih tidak ada loop gitu ya, jadi sederhana sekali, hanya 3 baris. Kita lihat klaim. Kita lihat klaim dari algoritma ini gitu ya. Algoritma ini, prosedur ini mengklaim bahwa algoritma swap X, Y itu akan menukar gitu ya isi dari X dan Y-nya gitu. Gitu kan ya. Jadi nanti nilai X-nya itu akan bertukar menjadi berisi nilai Y, sementara nilai Y-nya isinya jadi nilai X gitu lah kira-kira. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa dari algoritma kita bisa mendapatkan beberapa fakta gitu ya. Yang pertama, fakta pertama adalah bahwa nilai X itu adalah nilai X yang sebelumnya dijumlahkan dengan nilai Y yang sebelumnya gitu. Nah, untuk bisa bilang X sekarang, X sebelumnya, maka saya pakai angka aja gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Karena sederhana gitu ya, cuman 3 baris gitu ya. Jadi saya akan bilang bahwa X yang baru, kita sebut misalnya X1, nanti kita startnya dari 0, X yang baru itu isinya adalah X sebelumnya, gitu ya. Satu step sebelumnya kan ya, berarti X0, ditambah dengan nilai Y yang sebelumnya juga. Gitu. Bu, boleh nggak kalau saya pakainya misalnya mulainya X2 sama dengan X1 tambah Y1? Boleh gitu ya. Jadi bebas aja, di sini angka 1, angka 0, angka 2 itu hanya untuk menunjukkan dia itu mana yang lebih dulu, mana yang sekarang gitu ya, status posisi sekarang gitu aja sih ya. Karena kalau saya tulis X semua nanti jadi bingung gitu ya, nggak bisa buktiin gitu ya. Jadi harus dikasih subscript seperti ini, dikasih tanda. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini step pertama ya, yang line pertama, baris pertama. Yang kedua juga sama gitu. Nilai Y saat ini itu adalah nilai X terakhir yang sebelumnya udah di-setel, dikurangi dengan Y juga gitu, yang sebelumnya juga gitu. Maka kalau kita lihat di sini, misalnya saya nggak kasih subscript dulu ya, saya pengen lihat dulu nih. Nilai X yang sebelumnya adalah X1 gitu, bukan X0. Kenapa? Karena nilai X-nya sekarang sudah berubah kan ya. Jadi yang terakhir gitu itu adalah X1 dikurangi dengan Y yang terakhir apa? Y0 ya, karena belum diubah-ubah gitu. Jadi saya bisa kasih nama ini Y1 gitu. Ya. Yang artinya Y0 itu adalah nilai sebelum Y1 gitu. Ya. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir, yang ketiga adalah X ini. Nanti saya kasih subscript adalah nilai X sebelumnya, nilai X terakhir apa? X1 dikurangi dengan nilai Y sebelumnya. Yang Y yang terakhir adalah Y1 gitu. Maka ini saya kasih nama X2 supaya tidak sama dengan X1 yang ini gitu ya, supaya bisa kelihatan bahwa X2 ini adalah nilai setelah yang X1. Oke. Kita sudah punya 3 fakta ini. Oke. Nah, dari 3 fakta itu, lalu bagaimana cara saya membuktikan gitu. Nah, ini dari klaim sebenarnya kita bisa bikin apa ya, persamaan gitu ya, bahwa nilai misalnya nilai Y gitu ya, kan mau menukar nilai XY menjadi nanti Y-nya itu berisi nilai X yang sebelumnya dan nilai X itu adalah berisi nilai Y yang pertama kali gitu. Jadi nilai Y, saya kasih tanda T gitu ya, artinya nilai Y yang terakhir di akhir algoritma itu harusnya akan sama dengan nilai X di awal algoritma. Sementara nilai X di akhir algoritma itu nilainya pasti akan sama dengan nilai Y di awal algoritma, karena kan kebalik gitu kan ya. Nah, kita tinggal membuktikan apakah benar isinya YT setelah mengalami step-step ini, itu isinya akan X0 gitu. Nah, ini kita buka aja gitu ya. Jadi, YT sama dengan X0 gitu. Nah, kalau kita lihat dari step, Y yang terakhir itu sebenarnya yang megang siapa sih? Y1 kan ya. YT itu kan sebenarnya Y1 gitu. Maka ya sudah, Y1-nya kita lihat. Y1 itu apa sih? Oh, Y1 itu X1 minus Y0 gitu ya. Dari line kedua ya. Ini dari line kedua gitu ya. Saya tulis L2 gitu ya. Oke. Ini YT sama dengan ini. Terus
YT berarti sama dengan X1 minus Y0. X1-nya apa? X1 itu adalah X0 ditambah Y0 gitu ya. X1 nih ya. Gitu. Ini kan dikurangi Y0. Ini dari baris line ke 1. Ya. Oke. Nah, berarti YT-nya adalah X0 tambah Y0 minus Y0 kan X0 gitu. Ya. Berarti ini sebenarnya sudah terbukti bahwa isinya Y yang terakhir itu adalah isi dari X pertama kali gitu ya, sebelum algoritmanya dijalankan. Nah, sekarang tinggal kita membuktikan yang kedua nih gitu. XT-nya sama dengan Y0 gitu ya. XT itu siapa yang megang? XT itu yang megang adalah yang terakhir adalah X2 kan ya. X2 gitu. Maka X2 itu sama dengan X1 minus Y1 gitu ya. Ini berdasarkan line ketiga gitu ya. Kemudian X1-nya apa? X1-nya adalah X0 ditambah Y0 gitu ya. X0 ditambah Y0 kemudian dikurangi Y1. Nah, Y1 ini kan X1 minus Y0 atau yang tadi kita sudah buktikan sebenarnya Y1 itu ini Y1 ini ternyata isinya kan X0 gitu kan ya. Bebas sih boleh dari yang mana aja. Tapi lebih gampang lihat dari yang ini sebenarnya karena saya bisa udah tahu nih YT itu sama dengan Y1. YT itu sama dengan X0, berarti Y1 kan sama dengan X0. Ini biar cepat ya saya taruh aja X0. Kalau kalian mau pakai Y1-nya yang ini ya boleh aja gitu ya. Nanti X1-nya dibuka lagi X0 tambah Y0 gitu ya. Jadi lebih panjang. Tapi bisa aja gitu ya. Nah, ini berarti ini saya berdasarkan YX0 tambah Y0 itu dari line 1 dan dari ini ya, dari yang pembuktian yang pertama ini gitu. Oke. Nah, ini sama dengan berarti XT-nya sama dengan X2 sama dengan ini kan X0 minus X0 kan 0 gitu ya. Sama dengan Y0 gitu. Jadi memang benar bahwa XT itu berisi, jadi X yang terakhir di akhir algoritma itu berisi Y di awal algoritma gitu ya. Jadi ini juga terbukti ya. Sudah seperti itu saja bahwa terbukti apa namanya? Prosedur swap XY itu memang menukar isi dari variabel X dan Y. Yang tadinya X-nya itu apa? Yang di awal algoritma itu XY, maka di akhir algoritma X-nya berisi nilai Y di awal dan Y berisi nilai X di awal. Demikian, semoga dapat dipahami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.